rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini didatangi oleh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sagaf, teman ana mulai belajar dulu awal, termasuk ya guru ana juga. Mudah-mudahan menambah daripada keberkahan majelis ini insyaallah. Meneruskan daripada pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah yang dikarang oleh beliau Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ilmu beliau, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirah insyaallah. Sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Afdhalus salah, paling afdhalnya salat, ba'dal maktubati, setelah salat 5 waktu, salat yang wajib. Setelah melakukan salat 5 waktu yang wajib-wajib, itu masih ada salat-salat sunnah. Nah, itu dari sekian banyak salat sunnah, yang paling afdal itu yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan salatul lail, salat malam, salat di malam hari, qiyamul lail. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya diantaranya karena membutuhkan usaha, ya, usaha yang besar. Orang itu bisa berhasil salat malam itu butuh usaha. Dan itu salat duha, ya salat qobliyah misalnya, ini memang jam-jamnya bangun memang, ya mata masih kuat. Tapi kalau sholatul lail ini, qiyamul lail ini yang butuh usaha berat. Karena itu paling afdalnya sholat setelah sholat 5 waktu, yaitu sholatul lail, karena salah satu sebabnya itu tadi, butuh usaha yang berat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail, sudah seharusnya bagi kalian untuk melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh daripada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad ini, mereka melakukan qiyamul lail, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Kebiasaannya orang-orang yang soleh itu qiyamul lail. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan qiyamul lail. Salat malam ini adalah kebiasaannya orang-orang yang soleh. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan salat malam ini adalah qurbah, sesuatu yang mendekatkan kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian Allah. Kalau pengen cepat, ya pengen cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, caranya qiyamul lail itu paling cepat. Ya, qurbah lakum ila rabbikum. Wa makfaratun lisayyi'at, dan qiyamul lail ini, salat malam ini, pelebur bagi atau untuk kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita punya kesalahan, itu bisa dilebur dengan salat malam. Wa manhatun 'anil itsmi, kalau kita salatul lail, salat malam, maka kita akan tercegah daripada melakukan dosa. Karena kalau orang itu bangun malam, itu bangun sebelum subuh, kemudian sholat subuh dan seterusnya, itu bawaan badan itu positif, baik. Ya, jadi untuk melakukan kebaikan lebih mudah, lebih semangat. Untuk melakukan keburukan, kemaksiatan atau kesalahan, itu tidak ada keinginan, tidak condong begitu. Karena apa? Sudah dimulai bangun tidurnya dengan ibadah. Tapi kalau seperti kita ini, bangun subuhnya telat, ya, telinganya dikencingi sama setan misalnya, itu bangun tidur nafsunya sudah nafsu yang jelek sudah.
Mau berbuat baik itu berat, berbuat buruk gampang. Akhirnya dosa-dosa tadi itu mudah kita lakukan. Karena itu diantara manfaat qiyamul lail yaitu mencegah orang yang melakukan qiyamul lail tadi itu daripada melakukan dosa. Lah kalau rutin tiap malam qiyamul lail, insyaallah pagi harinya sampai seterusnya itu tercegah daripada dosa-dosa. Karena itu dikatakan da'bus sholihin tadi itu ya. Wa matradatun lidda 'anil jasad. Dan manfaat qiyamul lail ini bukan manfaat ukhrawi aja atau berkaitan dengan dini saja, perkara agama saja, bukan. Tapi orang yang rutin qiyamul lail dia akan terjauhkan, terhindarkan daripada penyakit-penyakit badan. Berarti secara duniawi, urusan duniawi kita ini juga mendapatkan manfaat daripada qiyamul lail, yaitu jauh daripada segala bentuk penyakit-penyakit jasad. Jadi ada beberapa perkara di dalam agama ini yang sebenarnya itu juga resep juga, ya, resep untuk menjaga kesehatan jasmani. Di antaranya ini tadi qiyamul lail. Kemudian perkataan Nabi SAW, jangan kamu makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Sudah, ini resep ini. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi pada hakikatnya itu juga resep untuk kesehatan jasmani. Tidak usah ribut oleh obat di apotek, ya, ini sudah ada ini resep-resepnya ini. Cuman kita aja yang tidak ngikuti Rasulullah, jadi penyakitan akhirnya. Asam urat, ya, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Kenapa? Kalau makan dan remeh, tidak pernah qiyamul lail dan seterusnya. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan. Yang dianjurkan kita tidak melakukan. Akhirnya itu penyakitan itu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Kemana-mana ketemu orang muslim, saudaranya, ucapkan salam, kenal ataupun tidak, ya, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, nun sewu, tidak apa-apa, tapi assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nun sewu, nggih, monggo, tidak apa-apa. Aja nun sewu tok, ya, sewu tidak payu saiki. Ya, assalamualaikum, nah baru permisi, nun sewu, nah tidak masalah. Ya, karena kita muslim, diajarkan oleh Nabi SAW, afsyus salam, sebarkan itu salam. Salam itu doa. Kamu mendoakan orang keselamatan, dia mendoakan balik kita selamat. Afsyus salam. Cuman bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan atau makanan atau uang lebih, jangan salam tok. Assalamualaikum tapi tidak pernah ngekei, tidak pernah bagi sama tetangganya, jangan. Afsyus salam wa at'imut ta'am, dan bagi-bagi makan. Ada tetangganya, keadaan ekonominya di bawah kita, dikirimi. Ojo salam tok, warek salam akhirnya. Ya, bendino assalamualaikum, tapi tidak pernah ngasih apa-apa padahal mampu. Ya jangan. Afsyus salam wa at'imut ta'am, kecuali kalau kita tidak mampu. Kondisi keluarga kita sendiri sulit, nah minimal ucapkan salam kepada tetangga, manusia, kenal ataupun tidak. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Ya, jangan sampai terputus, terutama gerobah-gerobah yang dekat, kerabat-kerabat yang terdekat. Kalau sudah lain, beda rumah sama orang tua, jangan sampai tidak datang. Ya, datang kepada orang tuanya, datang kepada saudara-saudara kandung, satu bapak, beda ibu misalnya, satu ibu, beda bapak, ini saudara semua. Tidak wis, apa sih ibu dewe-dewe, urip dewe-dewe misalnya, tidak. Tetap ini keluarga, kerabat dekat ini, ya, didatangi, pamannya, bibinya. Yang sana tidak ke anak, bib. Anak kan lebih tua, bib. Masa anak yang ke sana? Jatuh martabat anak. Tidak ada jatuh-jatuhan ini. Tidak ada istilah jatuh martabat, itu tidak ada. Ya, silul arham, sambunglah tadi silaturahim, terutama orang-orang yang tidak baik sama kita daripada kerabat. Itu pahalanya lebih besar. Kalau kita nyambung tali silaturahmi dengan orang yang baik sama kita, itu biasa.
Ya, dia ke rumah, kita ke rumahnya dia. Tapi kalau kita menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang jahat kepada kita, ngerasani kita, ngelek-ngelek lo kita, ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena di situ ada pahala sabar juga. Ya, pahala sabar. Iku nek ngarep kutok piye tak parani. Oh, silakan mari ini ya, teh apa kopi. Ya hanut tok iku. Nanti anak pulang dirasani paling enggak apa-apa. Yang penting kita tak sambung tali silaturahim ya. Wasallu billail hatta walaupun apa? Dengan mengucapkan salam dari depan rumah misalnya. Kalau tidak sempat ke rumahnya, minimal kita lewat ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, sehat. Keluarga sehat semua. Saya jalan dulu ya. Lu tidak mampir insyaallah nanti minggu depan atau. Ya, kullu arhamakum wala bisalam. Silaturahim itu hubungan itu seperti tanaman. Kalau antum biarkan tidak ente sambung, mati akhirnya, kering. Minimal kalau tidak bisa masuk ke rumahnya, duduk, minimal sirami, basahi dengan mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ini. Mampir insyaallah nanti anak kesini. Ini waktunya kayaknya kurang tepat ini. Cedek maghrib misalnya. Bulu arhamakum wala bisalam. Wasallu billail wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian di malam hari qiyamul lail dalam keadaan manusia semuanya tertidur. Orang tertidur ente bangun. Ya, orang tertidur ente bangun. Tapi lek tangi ojo dibanter-banter nutup lawang jedinge ya. Dibuang cek ro kabeh lek qiyamul lail. Marang bayu Masya Allah itu fulan itu ahli qiyamul lail. Ya ndak ada pahala lek ya. Sembunyi-sembunyi. Ya, karena itu diantara thariqahnya qiyamul lail itu yang paling afdal setelah qiyamul lail dianjurkan tidur lagi. Baru setelah itu bangun sholat subuh. Kenapa? Biar manusia mengira kita tidak qiyamul lail, kita tidur sampai subuh. Ya, jadi praktekno tapi hilang subuh nih gue. Kalau sudah terbiasa tidak apa-apa. Karena itu disembunyikan sholat qiyamul lail ini ya, sholat malam ini. Dan jangan mencela orang-orang yang tidak qiyamul lail. Loh, wajahnya itu gelap ya, tidak pernah qiyamul lail. Jangan seperti itu. Ya, ada satu alim, orang alim, dia ini banguni anaknya. Anaknya dibangun, diajak untuk sholat malam. Enak wudhu sholat malam, qiyamul lail. Ketika mau sholat, anaknya ngomong, Pak, ini orang-orang ini yang tidur-tidur ini kasihan ya. Buang waktu, tidak sholat malam, tidur sampai subuh. Katanya abahnya, ente tidur tidak qiyamul lail, itu lebih baik daripada ente bangun tapi ngomongi orang. Ente bangun qiyamul lail tapi ngomongi orang-orang yang tidur, tidak ada manfaatnya, percuma. Ahsan ente tidak usah qiyamul lail tapi tidak ngomongi orang, itu lebih selamat. Qiyamul lail tapi mencela orang, ini tidak bagus. Ya, ente qiyamul lail diam sudah, ente tutupi amalnya. Sekiranya tidak ada yang tahu. Maka kalau kalian melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi, menyebar salam, membagikan makanan, menyambung tali silaturahim, kemudian sholat malam, maka apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian nanti akan masuk ke surga Allah dengan selamat. Masuk surga Allah dengan selamat. Tapi seperti kemarin itu ya, memang orang-orang yang ahli qiyamul lail ini memang tidak banyak, memang ya kanu qalilah, memang mereka itu sedikit, tidak banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sholli minal lail," salatlah kalian daripada waktu malam, di malam hari. Walau kahal bisyatin, walaupun singkatnya seperti kamu memeras susunya kambing. Orang-orang dulu itu kalau memeras susunya kambing itu kan tidak lama, cuma berapa menit aja selesai. Ente kalau tidak bisa panjang sholat malam, sholat atau qiyamul lail, walaupun lamanya itu seperti cepatnya orang ngambil susunya kambing itu, tidak apa-apa. Walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat, yang penting qiyamul lail, yang penting sholat malam. Waqala alaihi salatu wassalam, dan hadis yang terakhirnya nanti kita lanjutkan lagi. Nabi SAW bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail." Kemuliaannya orang yang beriman ketika dia qiyamul lail. Mau mulia qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas.
dia menjadi orang yang terhormat ketika dia merasa cukup daripada manusia di sekitarnya. Artinya tidak minta-minta dan tidak menampakkan dia itu orang yang butuh. Ini orang yang terhormat berarti. Mau mulia, qiyamul lail. Mau jadi orang yang punya harga diri, jangan minta-minta sama orang. Walaupun itu tidak pegang uang, buka dompet isinya 2.000 misal, jangan minta. Ya, tidak pegang uang berhari-hari, tidak usah bingung. Ya, tetap bajunya rapi, jalannya tegak, ngomongnya tegas. Apa? Tidak makan anak. Ya jangan. Wah, ini tidak ada harga dirinya berarti. Hah? Atau kalau mau hadir majelis, kelambinya dia elek-elek no. Ya sambil pegang perut, tapi tidak ngomong dia. Ini lemes, miskin, belum makan dah. Diam. Dia belum makan, entek sak piring. Ya jangan, ini tidak ada harga dirinya. Walaupun kita tidak ngomong, tapi hal keadaannya kita ini seakan-akan kita minta akhirnya. Jangan seperti itu. Jadi orang yang terhormat. Jangan butuh kepada manusia. Perkara kita dikasih, ya kita terima. Tapi jangan menampakkan kekurangan. Jangan menampakkan kekurangan kepada manusia. Manusia minta sama Allah. Minta sama Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa membuka hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan untuk kita bisa mengamalkan. Ya, walaupun berat ini ya, mulai ini gitu berat. Tapi kalau sudah istiqomah biasanya rutin enak. Mudah-mudahan ya kita bisa rutin seperti orang-orang yang soleh ya, seperti Abdul Qadir ini. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada majelis ini di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.